Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin, NIM 121107-163, kelas 1A Pendidikan Kimia. Baiklah, di sini ada garam NaCl, ada kopi, dan ada susu. Baiklah, yang pertama kita campurkan garam kasar atau dikenal dengan garam krosok ke dalam air. Kita campurkan 2 sendok. Baiklah, kita kacau hingga terbentuk sebuah larutan garam. Kita kacau hingga garam-garamnya larut di dalam air. Baiklah, selanjutnya adalah kopi. Kita masukkan kopi 2 sendok. Selanjutnya sama dengan garam tadi, kita kacau hingga kopinya larut di dalam air. Selanjutnya di sini ada susu. Kita masukkan susunya 2 sendok. Dan kita kacau hingga merata. Larutan yang pertama yaitu air dan garam setelah terlihat berwarna bening sehingga kita tidak dapat membedakan lagi partikel mana yang garam dan partikel mana yang air, sehingga larutan ini termasuk campuran homogen. Larutan yang kedua berupa larutan kopi dan air yang dimana jika didiamkan akan terjadi endapan. Dan yang ketiga merupakan larutan susu dengan air. Larutan ini berwarna, namun larutan ini termasuk ke dalam campuran homogen. Larutan yang pertama yaitu garam dan air. Di saat kita senter tadi, terlihat bahwa cahaya tembus ke kertas yang berada setelah gelas. Maka larutan ini dapat meneruskan cahaya dan terbukti bahwa larutan ini merupakan larutan homogen. Larutan garam ini tergolong pada larutan yang kedua yaitu kopi dan air. Di saat saya senter tadi, larutan tersebut tidak tembus ke kertas, tetapi cahayanya berpendar dalam larutan tersebut. Maka larutan ini disebut dengan suspensi. Larutan yang ketiga adalah susu dan air. Di saat kita senteri, cahaya tidak tembus ke kertas, namun dipendarkan dalam larutan. Ini merupakan ciri-ciri dari koloid, maka larutan susu merupakan koloid. Baiklah, kesimpulan dari praktikum saya, koloid dari bahan dasar NaCl, kopi, susu, dan efek Tyndall. Seperti mana yang kita ketahui, efek Tyndall adalah gejala penghamburan cahaya atau berkas cahaya oleh partikel-partikel koloid. Atau dengan kata lain, efek Tyndall adalah efek di mana kita memberikan cahaya pada suatu larutan yang mana larutan tersebut mengandung partikel-partikel koloid. Dapat kita lihat dari percobaan bahwa gelas yang pertama merupakan sebuah larutan. Mengapa demikian? Karena larutan pada gelas yang pertama dapat meneruskan cahaya dan 2 partikel antara garam dan air tidak bisa dilihat karena telah larut. Karena itu pada gelas yang pertama disebut dengan larutan. Sedangkan pada gelas yang kedua yaitu kopi dan air termasuk ke dalam suspensi. Mengapa demikian? Karena kopi dan air apabila dilarutkan pada gelas kedua tidak dapat meneruskan cahaya. Dan 2 partikel antara air dan kopi masih terlihat jelas, sehingga cahaya tidak bisa tembus. Pada percobaan yang kedua ini disebut dengan suspensi. Apa itu suspensi? Suspensi merupakan campuran yang masih dapat dibedakan antara pelarut dan zat yang dilarutkan.
Sedangkan pada gelas yang ketiga merupakan koloid. Mengapa disebut koloid? Karena campuran pada gelas yang ketiga tidak dapat meneruskan cahaya dan antara partikel air dan susu tidak dapat dilihat. Nah, dapat kita simpulkan kenapa susu disebut koloid? Karena partikel air ini mempunyai level kepolaran yang berbeda. Maka kedua zat ini tidak bisa tercampur dengan sempurna sehingga susu itu termasuk koloid bukan larutan yang kita kenal dengan jenis koloid emulsi. Dari percobaan kita dapat mengetahui koloid yaitu pada NaCl, kopi, dan susu, dan kita dapat mengetahui efek Tyndall. Baiklah, sampai di sini praktikum sederhana saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.